Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa sama Allah. Kali ini, Ibu akan membahas tentang karir. Apalagi yang sekarang sedang berada di kelas 12. Siapa yang masih bingung menentukan pilihan karir? Setelah lulus sekolah, saya mau kemana ya? Apakah saya mau bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha? Atau bisa jadi ada di antara kalian yang sudah mantap sama pilihannya. Bu, saya mau kuliah aja lulus SMK atau SMA. Bu, saya mau bekerja saja setelah lulus sekolah. Apapun pilihan kalian, jangan lupa tetap harus minta doa restu dari orang tua, karena itu adalah yang utama. Karena dengan restu orang tua, jalan kalian ke depannya akan semakin mudah dan gampang. Oke, kali ini kita akan bahas sedikitnya satu-satu tentang bekerja, apa itu bekerja, apa itu melanjutkan, dan apa itu wirausaha. Oke, kita akan bahas dulu tentang bekerja. Apa sih bekerja itu? Bekerja adalah merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, ketika kalian nanti lulus SMK, ada yang langsung bekerja. Di situ kalian dituntut harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pilihan yang kalian akan ambil. Mau yang bekerja ataupun yang nanti melanjutkan. Kalian sudah besar, kalian sudah bukan anak kecil lagi, yang harusnya kalian sudah memiliki rasa tanggung jawab tersebut. Nah, tentang berbicara tentang bekerja, ada orang yang bekerja di dalam negeri, maksudnya di Indonesia sendiri. Ada orang yang memang bekerjanya di luar negeri. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan, tahapan-tahapan apa saja sih yang harus kalian lalui biasanya? Pertama, kalau kalian ingin mendapatkan pekerjaan, yang pertama adalah mencari lowongan pekerjaan tentunya. Jadi nanti ketika lulus SMK atau SMA, jangan berdiam diri, mentang-mentang sudah lulus, sudah selesai dari sekolah, ijazah sudah ada misal, atau bahkan belum punya ijazah, dan kalian santai-santai saja. Nah, kalau seperti itu, mau mendapat pekerjaan seperti apa kan pasti nggak dapat. Tapi ketika kalian mencari informasi baik di media massa, media elektronik, atau bahkan dari teman, dari saudara, cari-cari informasi, media sosial sekarang banyak banget info-info lowongan kerja. Bahkan sekolah kita juga mungkin kalian sudah tahu, ada namanya bursa kerja khusus. Di situ biasanya suka update info-info atau perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Yang kedua tahapannya apa? Yang kedua adalah mengikuti tes. Baik tes secara fisik, administrasi, tes psikotes nanti, tes wawancara misalkan gitu kan. Itu yang harus kalian lalui biasanya. Yang terakhir adalah yang ketiga, on the job training, OJT biasanya. Nah, tiga tahapan ini yang harus kalian lalui untuk agar mendapatkan lowongan pekerjaan. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah melanjutkan. Nih, biasanya anak-anak kalau ingin melanjutkan suka bingung nih. Saya Bu pengen kuliah, tapi saya bingung mau universitas mana ya. Bahkan jurusannya juga saya bingung. Tentang melanjutkan, pertama yang harus kalian garis bawahi adalah, atau buat list lah misalkan, universitas mana yang akan kalian inginkan untuk bisa kalian tembus di PTN tersebut. Lagi-lagi, apapun keputusannya harus komunikasi dengan orang tua. Kadang kalian ingin kuliahnya jauh tapi orang tua nggak ngizinkan, atau misalkan
orang tua boleh mengizinkan di mana saja kalian kuliah, tapi kadang kalian masih mungkin ngerasa nggak mau jauh dengan orang tua, misalkan seperti itu. Jadi tetap komunikasi dengan orang tua. Pertama adalah universitas mana, yang kedua program studi apa yang akan kalian ambil, itu ya. Yang ketiga adalah, nah ini yang kadang terabaikan buat anak-anak yang mantep nih pilihannya mau kuliah, tapi hal ini yang kadang nggak diabaikan. Cari program studi yang prospek masa depannya itu menggiurkan. Apalagi sekarang masa-masa lagi corona, ya. Kadang ada info mungkin 10 tahun 15 tahun belakang ada profesi-profesi yang memang akhirnya hilang bahkan gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi kalian harus banyak mencari informasi tentang program studi yang prospek kedepannya itu malah menggiurkan. Jangan sampai ketika lulus kuliah udah capek-capek 4 tahun, orang tua membiayai kuliah gitu kan, dan itu nggak murah gitu, malah nganggur misalkan gitu. Jadi cobalah ya, ini yang kadang-kala suka lupa gitu kan, melihat jurusan yang memang masa depannya, prospek kedepannya menggiurkan, seperti itu gitu. Nanti coba cari tips-tips atau kiat-kiat langkah sukses menuju perguruan tinggi. Bisa mencari informasi-informasi tentang tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya yang lulus di PTN melalui jalur senam PTN atau SBMPTN, siapa saja sih, karena dari PTN itu akan membuka peluang kepada kalian nih adik-adik kelasnya juga nanti yang mudah-mudahan bisa banyak yang akan diterima di PTN tersebut, seperti itu gitu. Oke, jalur melanjutkan, ada banyak jalur ya. Pertama bisa melalui senam PTN, yang dimana itu adalah program melalui jalur rapot atau non-tes ya. Nanti kalian mungkin bisa berhubungan dengan kakak kelas yang diterima di PTN melalui jalur senam PTN tersebut. Apa sih tipsnya gitu kan? Bagaimana caranya gitu? Karena tanpa tes loh, ini melalui jalur rapot gitu kan. Kalian nanti bisa berkoordinasi dengan wali kelas dan bahkan guru BK gitu. Yang kedua adalah SBMPTN. Nah, SBMPTN ini adalah jalur tes. Ya, jalur tes yang nanti tes pelaksanaannya seluruh Indonesia serentak sama. Seperti itu jalur tes berarti ya. Kemudian ada SNMPN. Apa itu? Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Dan ini seluruh politeknik negeri di Indonesia. Ya, apalagi yang susah SMK nih, biasanya peluangnya lebih besar di politeknik karena memang ini adalah kejuruan seperti itu gitu. SNMPN itu Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Nah, untuk anak-anak SMK, peluangnya ini sangat besar sekali. Apalagi syukur-syukur bisa sejalan atau nyambung dengan jurusan kalian. Karena apa? Kalian sudah punya kelebihan di situ. Gitu kan? Nanti tinggal ketika lolos di SNMPTN Politeknik itu tinggal melanjutkan. Seperti itu gitu. Nanti akan ada program UTBK, ada program ujian mandiri di PTN-nya, ada program bidik misi dan program-program yang lainnya. Nah, nama-nama perguruan tinggi negeri tentunya kalian sudah sebagian besar sudah familiar lah. Mungkin kalian juga sudah cari-cari informasi tentang nama-nama perguruan tinggi negeri di Indonesia apa saja, khususnya mungkin PTN yang akan kalian tuju, seperti itu. Nanti bisa kalian mencari informasi ya tentang kakak kelas kalian yang sudah lolos ke PTN melalui jalur senam PTN, bisa SBMPTN atau UMB, biasanya ujian masuk bersama, seperti itu gitu. Nah, wirausaha, entrepreneur orang bilang kadang-kala ya, sedikit minoritas. Ada yang memang di antara kalian mungkin ada yang pengen jadi pengusaha karena mungkin bisa melihat dari backgroundnya orang tua yang sekarang
punya usaha di rumah gitu. Nah, wirausaha itu apa sih? Adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk, serta mengatur permodalan usaha. Nah, tujuannya apa sih wirausaha? Untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah. Tentunya wirausaha apapun ya, biasanya dari modal-modal kecil kemudian dijalanin dilakukan secara terus menerus, continue gitu kan ya. Lambat laun, lama-lama nanti biasanya modal itu akan kembali ketika jiwa entrepreneurnya sudah ada. Kadang ada orang yang passionnya nggak di entrepreneur, passionnya nggak menjadi wirausaha, ada. Tapi kalau orang sudah passionnya wirausaha, dia akan terus berjuang, dia akan terus kerja keras agar usahanya itu maju. Namanya wirausaha itu pasti turun naik. Kadangkala penjualannya habis gitu. Kadangkala jualannya setengahnya gitu kan. Kadangkala memang malah mungkin sedikit yang membeli produknya misalkan. Nah, itu jual beli itu wirausaha. Ketika dia punya mental entrepreneur, walaupun penjualnya sedikit, dia nggak akan nyerah begitu saja. Mungkin dia mengevaluasi diri. Kekurangan apa ya saya? Ataukah misalkan pemasarannya yang kurang? Ataukah misalkan doa saya yang kurang misalkan. Nah, di sini dituntut ketika mau berwirausaha harus punya mental entrepreneur, khususnya kerja keras gitu kan ya, inovatif misalkan seperti itu gitu. Nah, kemudian ada ketika nanti kalian apapun nanti misalkan mau milih lulus sekolah mau kemana, semoga apapun pilihan kalian selalu diridhoi oleh Allah ya, dan apapun keputusannya yang nanti akan kalian ambil, kalian harus sudah siap dengan konsekuensi kalian yang akan nanti kalian terima. Jangan sampai ketika kalian sudah memutuskan sesuatu, tahu-tahu di perjalanan proses itu tidaklah gampang. Pasti nanti akan ada batu-batu sandungan yang akan kalian mungkin kalian alami. Nah, ketika mengalami batu sandungan itulah proses di situ dimana kalian harus untuk bisa bertanggung jawab dan dewasa. Jangan sampai lebih kepada menyalahkan orang lain, bahkan orang tua. Karena saya yakin dan percaya orang tua dimanapun kalian berada akan terus selalu mendoakan kalian biar anaknya menjadi sukses, biar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Tinggal bagaimana kaliannya, mampukah saya berjuang demi masa depan saya? Mampukah saya bisa menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tua? Jawabannya adalah ada di dalam diri kalian sendiri. Bagaimana dan sejauh mana usaha kalian, sejauh mana doa kalian, itu tidak akan pernah membohongi hasil nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.